Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di BAT Bola adalah teman. Oke, memasuki episode banyak, udah mulai banyak kita ya. Dan Referensi lucunya kita ini lagi bola. rame Prancis. Prancis Lagi rame ya. lagi rame. Teman-teman bisa lihat lah, Prancis ini negara dengan multikultural atau apa yang sebutannya, yang entah itu Ya macam-macam lah, rame lah bahasanya. betul, seninya, politiknya, sepak bolanya, iya, makannya, asmaranya lah, orang asmaranya, Prancis lah. tempatnya ya, memorable. Tapi kita nggak akan bahas Nah, itu. yang itu, tapi kita akan bahas pemain bola karena ya konten kita konten sepak bola ya. Dan beneran aja nih kita pengen bahas ini Iya. Prancis Lagi rame. naik. Oke, apa yang akan kita bahas ya ini menurut perspektif kita ya, bagi lagi pandangan kita sebagai penonton penonton profesional. Ya. Kita bukan komentator, kita cuma penonton yang menyebut kita penonton profesional, yang dimana kita lihat ya, kita nggak pernah ngebahas ya, nggak pernah kita lihat Betul. karena perbandingannya kalau kita lihat kita tahu gitu bagusnya di mana, menariknya di mana, ya gimana. Nah, kita coba bahas nih ya, ada satu perspektif kita terhadap hebatnya ketiga pemain ini Betul. dari Prancis, berposisi sama, karakternya mungkin mirip-mirip gitu ya. Mirip-mirip ya. Bahkan salah satunya nanti menjadikan sebuah role model di dunia sepak bola modern. Maaf ya, ini berwarna kulitnya black dan Betul. tetap kita respect dan bahkan mereka disanjung ya, dicintai oleh rakyatnya. Oke ya, kita sebut posisinya dulu nih. Betul, Defensive gelandang tengah ya. midfielder, DMF ya. Nah, kita di sini menggarisbawahi ini ada beberapa generasi yang berbeda-beda posisi, bukan berbeda sih, gaya Nggak main permainan. bareng ya, mungkin Betul. mereka nggak main bareng. Gaya main permain- bareng sih, main bareng. Gaya permainannya mungkin berbeda menurut Beda. saya. Mungkin ada si A lebih kemana, si B lebih kemana, si C lebih kemana, tapi balik Posisinya lagi sama. Defensive. bisa dibilang Prancis kaya Nggak dengan akan hebat lah ya. gelandang hebat. Banyak generasi-generasi berikutnya bahkan Generasi. beberapa nama sudah ada di dunia game ya. Tapi yang kita bahas justru pendahulu-pendahulu. Oke lah, kita persingkat aja. Tiga nama dulu nih. Teman-teman udah lihat lah, udah lihat, Udah ketebak mungkin ya. udah lihat thumbnail dan judulnya. Yang pertama, Laut Makelele, Claude Makélélé. Yang kedua, Patrick Vieira, Patrick Vieira. Yang ketiga, N'Golo Kante. N'Golo Kante. Oke ya, persingkat dulu, mau kemana dulu nih kita bahas? Yang paling senior dulu deh ya. Vieira, Yang paling Vieira deh. Vieira, boleh. Vieira dulu baru ke Makélélé. Boleh. Vieira, Gimana Mang nih? Memang fans connection. ya Vieira ya, menurut saya zaman Vieira itu sebenarnya kunci Arsenal tuh di Vieira ya. Maksudnya Vieira kan attack bagus, defense bagus, gimana benar-benar dia ngejaga ritme, dia gimana nggak kebobolan dan gimana caranya nyerang. Berarti istilah keren itu box to box. Betul, dan dia juga bisa ngegolin ya. Balik lagi dia bisa tiba-tiba di depan gawang yang padahal badannya gede gitu, tapi Jadi, dia benar-benar Fisik gede, jangkung, tapi speed ada ya. leadership Strength ada. kapten juga, Sangar gitu. ada. Jadi memang ketika defense dia ada, Betul. itu bertahan, ketika nyerang bahkan juga bisa bikin gol gitu ya. Betul. Jadi lucunya istilah box shooter ini ya itu, kamera kemana ya dia ada gitu. Nah, Betul. ini hebat lah memang Vieira, apalagi pas ini ya invisible Betul. seasonnya Arsenal nih. Ya ditambah Keren banget. di bawah pelatih yang tepat ya, ditambah Wenger mungkin satu negara juga, jadi komunikasi lebih gampang gitu ya, lebih intens. Dia bisa nemu performa yang bagus di Arsenal, invisible, dimana nggak terkalahkan itu nggak semua pemain bisa di posisi itu, dan posisi Vieira itu nggak tergantikan menurut saya. Waktu zaman di Arsenal itu yang lain mungkin posisinya bisa rolnya, Arsenal tapi untuk Vieira untuk nggak ya? Vieira nggak. Dan Sebagai termasuk kapten memang Vieira juga bagus ketika di Juventus, Betul. ketika di Inter Milan juga oke. Bahkan di City pun ketika dia udah uzur juga Betul. masih dipakai ya. masih terpakai, dan ya balik lagi di Prancisnya pun sama, Kan di masih Prancis. terpakai, dimana tenaganya balik lagi. Dia ke bawah nggak Bang, waktu ini Mas 98? Kalau nggak salah mah udah ada ya, Ada ya? tapi kalau nggak salah ya balik lagi kita Karena dulu memang yang terkenal kan Deschamps sama Patrick ya. betul, Masih tapi muda banget gitu ya. potensinya itu, bakatnya udah terlihat sih man dari usia muda, dimana beban ya namanya ini pemain tinggi, main di tengah biasanya kurang lincah gitu ya. Pemain tinggi ditaruh di tengah kurang lincah. Yang buat saya menjadi fakta unik kenapa Vieira atau pemain hebat adalah dia salah satu dari beberapa pemain yang pernah berseragam Inter Milan, Betul. AC Milan, sama Juventus. Betul. Jarang Ya. kan pemain bisa berseragam di tiga tim ini gitu. Tiga tim. Ibra Ibra juga pernah. Ibra. Pirlo. Jadi memang nama-nama hebat itu yang memakai tiga jersey itu. Nggak sembarangan orang bisa menggunakan jersey Inter, AC Milan, Iya, sama Juventus. karena ini tiga tim ini persaingannya Jarang. gengsinya sangat tinggi dan macam-macam. Berarti orang ini sangat diperlukan kan? Betul. Berarti maksudnya bisa main Jadi tiga. secara posisi dan secara
cara bermain dibutuhkan. Sangat gitu. dibutuhkan dan nggak dipikir wah ini dulunya mantan Mana klub enggak, A atau gitu klub kan. B, enggak. Aji mumpung Inter pas Betul. Juve kena pasir volley ya, Aji mumpung bawain Aji mumpung, aja gitu. Di Inter udah beres, pulang ke Inggris pakai lagi gitu kan. Ini memang bagus lah. Nah, ngelihat peran Vieira ini mungkin pada era itu unik, Mas. Maksudnya nggak semua pemain bisa kayak Vieira, mungkin sosok yang apa ya, yang jadi model zaman itu Betul. nggak ada lah yang kayak gitu. Dan mungkin kita bisa penerus-penerusnya ya. Yaya Toure kan dikasih harapan Toure, seperti betul. itu gitu ya. Terus siapa lagi mungkin Michael Essien mungkin Michael ya. Essien. Mirip-mirip juga Vieira. Tapi ya ini awal mula yang kita tonton ya di generasi kita nonton Betul. itu ya Vieira gitu. Vieira role model awal yang gitu. dimana sama bagusnya efektif, Betul. ngedefend efektif, attacking efektif, dan ya buktinya ya piala. Ya nggak bohong. Ya di tim-tim bagus dia masih terpakai ya menurut saya. Vieira salah satu best of the best ya, best of the best di posisinya Di di MF. Oke, pindah ke Claude Makélélé. Claude Makélélé. Kalau uniknya saya beberapa kali nonton ya, tapi balik lagi Makélélé uniknya apa? Ini orang Ya, kalau menurut saya betul, iya ya, tuh betul. nggak spesial, tapi dia selalu ada di posisi inti. Ya. Dan kalau nggak ada ya kayak ada yang kurang. Bahkan Gitu. tim yang gebela tuh tim besar, oke kita tahu cuman ini ya, yang kita tonton ya, timnya tuh Madrid sama Chelsea aja, Ya betul. ini dua ya. Tapi walaupun sejarah dia dari Deportivo La Coruña yang saya tahu. Ketika di Madrid aneh gitu, Betul. tim sekelas Madrid yang Los Galacticos saat itu Iya. punya pemain level Mungkin Makélélé. era Scolari Kalau Vicente Del Bosque bukan, Oh, saya nonton dari Vicente ya? zaman Vicente Del Bosque bahkan ketika sama Madrid Capello juga ya. Masih Capello ada nggak sih ya? Ya, Masih mungkin jadi, ya. jadi gini, kalau Makélélé itu bahkan dia ditulis dalam biografinya Steve Dia nomor McManaman. 24 ya. Nomor Ingat 24. waktu itu nomor 24. Steve McManaman itu mengutip seorang Makélélé. Betul. Jadi runtuhnya Madrid di generasi itu ya, Betul. kita ngalamin Madrid runtuh karena Barca naik kan. Itu karena perginya seorang Makélélé. Makélélé. Nah, kita lihat cara mainnya dulu nih. Betul. Kenapa dia begitu spesialnya dalam sebuah tim? Ya. Walau ya secara teknis personal gitu, Betul. Daniel. Atau teknikalnya mungkin nggak sehebat Vieira Betul. gitu kan. Shooting jarang, bikin Jarang, gol jarang gitu kan. Ketika di Chelsea juga sama. Tapi dia itu salah satu penggawa di dua generasi. Betul. Ketika Chelsea akan besar dan menjadi besar pun ada nama Makélélé. Madrid ketika dapat Betul. champion ada nama Makélélé. Runtuhnya Madrid karena perginya Makélélé. Iya, iya. Jadi gini, pandangan saya emang terhadap gaya Makélélé, dia itu seperti istilah di liga kita mah gelandang pengangkut air, Betul. motong bola, Betul. covering dari tengah, marking gitu ya, mesti cover marking, Betul. passing pendek ke pengumpan. Jadi contoh Ya. dulu ada Beckham, ada McManaman, ya dia yang ngasih Bisa. makan ke mereka gitu. Yang Mungkin kalau umpan jauh ke depan mah nggak akurat, tapi bermula dari itu gitu. Permainan tuh bermula dari dia bisa awal ya. bisa dibilang ya kalau menurut saya ya penyeimbang sih. Jadi Iya, kalau betul. ibarat gini lah, kalau mungkin ada pemain bagusnya harus ada pemain penyeimbangnya menurut saya ya. Maksudnya Yes. penyeimbangnya ini tuh emang nggak perlu berskill tapi apa ya, Tapi paham gitu, paham. paham kayak pelatih lah. Iya. Maksudnya pelatih yang diinginin itu kayak gimana dia bisa Betul. nerjemahinnya. Itu. Maksudnya minimal kalau 4-3-3 tiga di tengahnya salah satunya dia tuh dia bisa Penyimbang. nyimbangin yang attack sama yang di DM, dia jadi tengah-tengahnya jembatan Jembatan lah, jadi Translator. jembatan, betul. translasinya. Menurut saya fungsinya sangat sentral, jadi Vital, bahkan vital gitu, betul. bahkan sangat vital. Oke, di generasi 2010-an teman-teman tahu nama Cambiaso. Betul. Cambiaso itu tuh contoh gagal sebenarnya, contoh gagal yang tidak bisa memerankan Makélélé di Real Madrid, terbuang lah kan, Betul. sampai ngebelain kan ke Madrid beli pemain. Ya. Oh banyak lah, Gravenberch lah, Betul. siapa lagi mang? Banyak, Las Las Diarra. Diarra, itu kan pembeli mahal tuh. Tapi Las kan Diarra. gagal gitu ya, sampai akhirnya Modric sukses, Casemiro Casemiro, sukses. Toni Kroos. Cuman itu jauh banget. berapa itu. era Berapa ya, era. berapa era kegelapan di Real Madrid lah. Tapi Jadi memang Makélélé ini buat saya hebat, kenapa? Sampai di dunia modern sekarang, kalau teman-teman cari aja, itu ada namanya Makélélé role. Fungsi Makélélé di sepak bola Madrid itu ada. ya Nah itu yang bikin yang buat saya sih hebat banget nih. Jadi pemain baik lagi dia nggak spesial secara skill, tapi secara fungsi. betul. Butuh pemain seperti stamina nggak ada habisnya, nggak cepat tapi Dari mata bola. jelajahnya Jelajahnya. betul. Dan ya balik lagi Makélélé ini salah satu pada zamannya itu ya mungkin di orang underestimate ya, maksudnya kayak ngelihat ini mah nggak perlu juga, Nggak apa-apa. nggak apa-apa, banyak pemain yang bisa Nah, ngegantiin, ternyata enggak. Salutnya Makélélé dia Nggak berani bisa. pasang harga nih. Kenapa dia mau ke Chelsea? Dulu tuh dia tuh minta naik gaji sama ke Madrid. Nah karena Madrid dan kamu mah bukan siapa-siapa, Betul. gajinya nggak di Bukan approve nih. orang yang Chelsea masuk, berguna. tuh, sukses kan Di ini. bawah Chelsea Mourinho ya, sukses, di bawah Mourinho Memang ya, sukses. di era-era Ranieri juga ngalamin kenaikan Chelsea ya. Chelsea ya. Jadi memang Makélélé ini termasuk salah satu gelandang yang buat kita Unik. sih unik dan fungsinya
jadi warisannya lah kita rasa. Sekarang mungkin kalau teman-teman sekarang lihat Kante ya, Betul. dulu mah Makelele. Oke lah, Nah, kita sekarang kita pindah bahas langsung nih yang tadi kita sebut. negara. Kalau- Negara. Pindah pemainnya masih sama Prancis ya, warga negaranya. Yaitu Kalau Kante. N'Golo Kante. Kenapa Iya. Kante bisa disebut role model penerus Next. yang bagus ya? Karena dia kalau menurut saya emang ya kayak tadi ini dia itu next levelnya Makelele gitu. Betul. Makelele itu seperti itu, ditambah Kante yang panggilannya lebih edan, speednya lebih punya, mengkasnya berani. Tapi kalau saya garis bawahi dari kedua yang sebelumnya kita bahas, Vieira dan Makelele, mungkin nilai plus lah untuk Kante karena berawal dari tim kecil mah, Dari di mana dia bisa bawa Leicester, balik lagi kita bahas ya, meskipun udah beberapa tahun silam, bawa juara itu Betul. udah luar biasa. Leicester Menjadi tim Liga Inggris. Tim yang minim kebobolan. Siapa yang tahu Kante sih Betul. gitu kan? Leicester beli Kante nggak ada yang mau Betul. publish tuh kok Kante yang Betul. lebih murah gitu kan? Mm-mm. Tapi ternyata work rate-nya itu, Tapi Iya, fokus jelas Kante bedanya. itu lebih ke belakang, lebih benar-benar motong. ketika di Leicester ya. Betul. Ketika di Leicester tuh Dia punya benar-benar emang motong. untuk motong serangan aja, bukan untuk fokus nyerang ya. Berbeda dari yang dua generasi sebelumnya yang dimana mungkin balance lah, nyerang bisa. Tapi Kante bukan tipe yang nyerang, tapi perannya emang dia nge-marking ya, nge-marking lawan kalau megang bola lah. Karena Kante jago mengkas, jago Jago tackling mengkas. tuh jago banget. Dan Bersih tackle gitu ya. bersihnya Speednya bagus. itu dan kalau nonton Piala Dunia kemarin seorang Messi itu dimatikan gitu. dari bawa back to back juara Liga Inggris meskipun beda tim ya, Kante. baru Kante Terus kayaknya. lucunya Kante itu di timnas Prancisnya benar-benar disayang banget ya. Waktu Betul. dia ngangkat Piala Dunia itu satu stadion hening nyanyiin lagu Ngolo Kante, dia Iya. bisa mematikan seorang Messi itu ada lagunya. Googling aja lah, itu Iya. ada Kante song gitu pas Kante di song. Ya stadion. apa ya, Kante mungkin nggak pede mungkin ya dengan apa ya, di usia yang ibarat kalau zaman sekarang mah tiba-tiba viral lah, tiba-tiba naik ke timnas, Betul. tiba-tiba dapat Piala ini tempat, itu. dapat ini Tapi itu, yang kita tahu dia dapat tetap inti. rendah hati. Betul. Dia itu salah satu orang yang dicintai oleh fans lawan gitu. Betul, dan diterima ya dengan Diterima. teman-teman yang maksudnya Lain levelnya lebih tinggi. Enggak. Secara uang ya, maksudnya secara Secara uang. uang Dia masih- mah ini masih aja low profile, betul. Mobil juga mobil second, nggak Masih pernah low profile. HP nggak pernah bagus, udah Betul. retak dipakai aja. Tapi dia nunjukin sikap profesional di tengah lapangan. Di tengah lapangan. Fans lawan, balik lagi fans lawan yang Arsenal aja kalah sama Chelsea, gara-gara kamu kata fans Betul. saya kalah. Oh, saya minta maaf tuh, malah senyum Iya. kan? Ya fansnya mau malah respect Ramah banget, lagi ya. ramah banget. Dia mungkin peran Kante beda dengan Makelele Vieira yang mungkin kurang ramah lah, karena emang harusnya emang kayak gitu ya. Tapi Tahu Kante juga. kebalik, Tapi justru Kante dia- kebalik. Dia tetap sangar di tengah lapangan, tapi tetap lah, semua cinta Kante di. Nah, dengan pindah ke Chelsea juga masih cukup terpakai awal-awal, tapi mungkin sekarang sedikit kebingungan dengan pelatih yang menginginkan lebih potensi Kante, padahal menurut saya ya jangan lah, udah aja posisi dia Tetap natural di ya. naturalnya. Cuman Kante dituntut lebih gitu ya. Gitu. Tapi untungnya Kante mencoba ya, walaupun Mencoba. tidak sehebat dulu, tapi tetap masih Kante. Tapi mungkin Lampard lebih tahu lah, Tahu, ya. karena pernah juga kan main bareng ya, Nah, mungkin pernah ya. bareng. Balik enggak. Belum ada, ya udah enggak. Udah enggak, tapi maksudnya minimal Lampard tahu lah kayaknya memaksimalkan Potensi Kante. Kante. Kalaupun di Chelsea nggak ada tempat, kayaknya banyak tim Banyak yang mau pasti mau. Kante. Nah, kesimpulan terakhir. Siapa menurut Paman dari tiga Dari ini? tiga Mas? ini. Yang paling Susah sih ya, ini sebut lagi ini Iya. adalah segmen pilihan sulit. Aduh. Tapi kalau saya lebih ke Vieira sih Bang, karena memang Vieira ya balik lagi ya, bisa nyerang, bisa bertahan, leadership, apalagi yang nggak punya dua Makelele sama Kante ya leadership. Kalau saya jujur ya, saya nggak akan memilih, tapi saya punya dua nama yang saya suka, Ya. Makelele sama Kante. Kenapa? Makelele dia berhasil mewarisi sebuah role ya, dan menjadi role penting di dunia Betul. sepak bola modern. Makelele role. Kalau Kante ini Piala Dunia sih Bang, yang Betul. bikin saya suka itu, dan benar-benar dikenang gitu. Dikenang. Momen dia di timnas itu ya Udah dapet udah Piala perfeksi. Jadi ya Betul. saya suruh milih mana? Iya Kante sama Makelele. Saya harap ada satu lagi nanti kombinasi dari dua mereka Betul. muncul lagi lah. Kalau menurut saya mah ya kedepannya akan banyak sih pemain-pemain yang Ya, proyeksinya unikal. mulai Maksudnya mungkin ada peran yang dulu mah nggak penting atau dulu mah belum ditemukan belum ya. ditemukan. Sekarang mungkin Betul. semoga ada. Ya teman-teman bisa nambahin deh di bawah atau punya pemikiran Memang. tersendiri. Kalau enggak ada model lain nih yang lebih bagus di bawah Boleh, nanti silakan. coba kita ramein ya. Tapi by the way, baik lagi ini adalah perspektif kita Betul. sebagai penonton profesional. Jadi Karena dimaklumi kita aja ya, karena kita maklumi yang lah ya. nonton. Kita yang nonton, saya juga main game ya. Itulah yang saya rasakan. Oke. Main komen di bawah ya. Komen, Like, share. dan subscribe. Cuci tangan, Pakai masker. jaga jarak, jangan bandel, tetap di rumah, tonton terus BAT episode selanjutnya. Sampai jumpa di BAT. Bola adalah teman. Dadah.